Halo teman-teman semua, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau support gua sampai dengan sekarang. Terima kasih juga yang udah mau ngasih saran dan kritik masukan untuk video gua, dan gua bakal evaluasi untuk memperbaiki ke depannya. Dan bentar lagi udah mau 1000 subscriber, ya arigato ya kan. Terima kasih. Ya gua mau push sampai dengan 10.000 subscriber sampai sebelum Lebaran teman-teman. Ayo teman-teman bisa bantu ya, semoga teman-teman bisa enjoy dengan video ini. Ya kalau misalnya teman-teman ada request untuk buatkan video apa ya silahkan di kolom komentar. Oke, lanjut aja ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang OSIN. Apa sih OSIN teman-teman? OSIN adalah kecerdasan sumber terbuka atau bahasa Inggrisnya Open Source Intelligence ya kan. Proses pengumpulan dan menganalisis informasi yang tersedia untuk umum untuk menilai ancaman, membuat keputusan, atau menjawab pertanyaan spesifik. Nah, ini adalah OSIN. OSIN adalah untuk mengumpulkan ataupun menganalisis informasi dari sebuah target, teman-teman gitu. Itu adalah sebuah OSIN. Banyak organisasi menggunakan OSIN sebagai alat keamanan cyber untuk membantu mengukur risiko keamanan dan mengidentifikasi kerentanan dalam sistem IT mereka. Penjahat cyber dan peretas juga menggunakan teknik OSIN untuk rekayasa sosial, phishing, dan mengekspos target serangan cyber. Nah, ini adalah banyak ya teman-teman yang menggunakan OSIN dari keamanan cyber, terus si pertas juga itu menggunakan OSIN untuk proses intelijensinya gitu, menganalisis informasi dari sebuah target gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kerja si OSIN. Oke, cara kerja si OSIN kita masuk dulu dalam sejarahnya ya kan. Sejak Perang Dunia II, agen-agen yang sangat terlatih dalam komunitas intelijen telah memantau informasi sumber terbuka seperti siaran radio, suara kabar, dan fluktuasi pasar. Saat ini mengingat jumlah dan keragaman sumber data yang mudah diakses, hampir semua orang dapat berpartisipasi dalam pengumpulan intelijen sumber terbuka ya kan, atau open source ya teman-teman, karena banyak banget data-data yang ya open source itu yang dilampirkan di Google gitu kan, itu banyak banget gitu. Kayak teman-teman bisa main sosial media itu bisa ketahuan semua, kita bisa mencari atau menganalisis gitu. Itu adalah proses intelligence dari cyber security gitu tuh. Oke, selanjutnya beberapa sumber publik dari mana penelitian OSIS mengumpulkan poin data meliputi. Yang pertama yaitu mesin pencarian internet. Nah, tadi gue udah bilang dari Google ya kan, ataupun ya jenis-jenis Google Search ya kayak DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex, dan lain-lain lah pokoknya ya. Terus selanjutnya yaitu yang kedua dari media berita dan cetak, termasuk surat kabar, majalah, dan situs berita teman-teman. Ini dari media media cetak lah. Terus selanjutnya dari akun media sosial di platform seperti Facebook, X, Instagram, dan LinkedIn. Terus selanjutnya yaitu ada forum online, blog internet, relay chats, IRC. Selanjutnya yaitu dari dark web, directory online, catatan publik, catatan pemerintah, penelitian akademis, dan data teknis. Jadi banyak banget ya teman-teman kalau misalnya kita mau menganalisis dan menganalisis ataupun mendapatkan informasi dari sebuah target, yaitu banyak banget dari sumbernya. Teman-teman bisa menggunakan apapun itu, karena di zaman sekarang kan apalagi orang-orang kan banyak yang bermain sosial media, dan itu teman-teman bisa cari aja tuh sosial media asalkan teman-teman tahu namanya siapa dan itu pengen dicari, dan ya bisa dapat lah informasi-informasi apa aja yang didapatkan gitu. Oke, selanjutnya itu adalah proses intelijen. Bagaimana peretas menggunakan OSIN? Nah, ini untuk si peretas ya kan. Pelaku ancaman sering menggunakan OSIN untuk mengungkap informasi sensitif yang dapat mereka manfaatkan untuk mengeksploitasi kerendahan dalam jaringan komputer. Hal ini dapat mencakup informasi pribadi tentang karyawan, mitra, dan vendor organisasi yang dapat diakses dengan mudah di media sosial dan situs web perusahaan. Atau informasi teknis seperti kredensial, celah keamanan, atau kunci enkripsi yang mungkin muncul dalam kode sumber halaman web atau aplikasi cloud. Ada juga situs web publik yang mempublikasikan informasi dengan sorry teman-teman. Ada juga situs web publik yang mempublikasikan informasi yang membahayakan seperti login dan kata sandi yang dicuri dari pelanggaran data gitu, pelanggaran data ya teman-teman. Aduh, sorry banget gue cetal anjir. Sorry, ya, kita next saja, yaitu lah pokoknya terkait ke si peretas cara menggunakan si OSIN gitu. Terus OSIN untuk keamanan cyber, yaitu karena alasan ini banyak organisasi melakukan penilaian OSIN terhadap sumber informasi publik yang terkait dengan sistem, aplikasi, dan sumber daya manusia mereka.
Temuan ini dapat digunakan untuk menemukan kebocoran data, kepemilikan atau CCTV yang tidak sah, mengevaluasi keamanan informasi, dan mengidentifikasi kerentanan seperti perangkat lunak yang tidak ditambal, kesalahan konfigurasi atau port terbuka. Organisasi juga dapat melakukan pengujian penetrasi sistem dan jaringan mereka menggunakan data OSINT yang dapat diakses secara publik oleh penjahat cyber dan peretas. Nah, itu si OSINT ini. Fungsinya ya banyak banget sih. Jadi kita bisa mengetahui ya proses intelligence lah teman-teman, menggali sebuah informasi kan kekurangan dari sebuah website untuk keamanan cyber kita gitu. Website kita gitulah. Seringkali informasi yang dikumpulkan selama penilaian OSINT dikomunikasikan dengan data non-public untuk membuat laporan intelijen ancaman yang lebih komprehensif. Pembaruan yang sering dilakukan terhadap penilaian keamanan cyber OSINT dapat membantu organisasi memitigasi risiko pelanggaran data, ransomware, malware, dan serangan siber lainnya. Ini ya untuk keamanan cyber tuh sangat bagus banget sih. Ya bisa ya kita proses intelijen ya proses menggali sebuah informasi dari awal itu kan kita bisa mencari port apa aja yang terbuka ataupun publik yang bisa dilihat orang gitu tuh ntar bakal jadi bahan evaluasi dan itu bakal nanti di privat teman-teman, tidak dapat dilihat oleh banyak orang. Itu kayak gitulah pokoknya prosesnya. Oke, tools yang kita gunakan yang pertama yaitu VirtualBox, yang kedua yaitu Kali Linux, yang ketiga ini XRTP adalah sebuah remote dari VirtualBox ataupun dari Kali Linux yang udah kita install masuk ke dalam remote desktop. Jadi kita remote keluar gitu, dari XRTP. Fungsinya buat apa ya Bu? Fungsinya buat ya supaya lebar aja gitu, lebar aja. Bisa enak dilihat pokoknya nanti kalau gua buat video. Terus yang keempat ya kita menggunakan Sherlock. Apa sih Sherlock ini adalah sebuah tools yang digunakan untuk mencari informasi 400 sosial media gitu. Jadi misalkan gue mencari nama gue gitu Muhammad Yogi dan itu bakal muncul semua datanya itu gue menggunakan sosial media apa aja. Itulah proses intelligence teman-teman, mencari informasi seseorang. Oke, selanjutnya terima kasih udah selesai. Ya gue mau ucapin terima kasih banyak ya kan, walaupun gue agak terbata-bata ya cukup lah ya buat materi kita di sore hari ini nih jam 4. Oke, gue terima kasih ya. Oke, kita selanjutnya apa yang kita lakukan teman-teman, silakan pergi ke VirtualBox. Kali ini gue nggak pakai VPS, gue pakai VirtualBox. Nah ini gue ada install Kali Linux-nya. Teman-teman kalau misalnya belum install, silakan teman-teman install, klik new. Oke, gue arahin dulu deh ya, bentar ya, sini Kali Linux. Nah teman-teman kalau misalnya mau download Kali Linux, silakan pergi di dalam Google, terus ketikkan Kali Linux. Nih klik aja di sini. Aduh sorry ini bukan sih. Get Kali. Nah ini Get Kali teman-teman. Terus masukkan aja nih di sini installer image ya, masukin di sini. Terus download aja di sini. Oke, dan ini prosesnya ya lumayan besar, size-nya 4 GB gitu. Oke, tunggu sampai selesai. Silakan kalau misalnya sudah selesai, silakan teman-teman pergi ke VirtualBox, terus masukin aja di sini namanya siapa, hacking lah misalnya contoh ya, hacking ataupun OSINT ini OSINT. Terus teman-teman tinggal klik aja di sini, pilih Author, terus masukkan nih yang di download mana nih. Misalnya gue di sini Kali Linux di file C, terus di download nih, open aja teman-teman. Terus tinggal klik next. Nah ini gue itu prosesornya berapa juga di sini gue. Ini gue sebagai contoh aja ya, tapi gue udah install, nanti gue bakal menggunakan installer gue yang udah gue install gitu. Terus teman-teman tinggal masuk ke dalam sini. Nah ini base memorinya digunakan berapa gitu. Gue sini 11 GB karena memori gue 16 GB. Terus ini juga CPU gue 8 core ya lumayan sih. Gue sini menggunakan prosesor gue 5, terus memori gue yaitu 11. Terus selanjutnya yaitu hard disk gua, di sini gua mau pakai 100 GB aja. Terus gua finish. Nah, teman-teman klik start aja. Oke, gua cuma nyontohin aja gimana cara install Kali Linux di VirtualBox. Oke, kita tunggu. Ini cukup lumayan lama ya, tergantung prosesor teman-teman ataupun laptop teman-teman yang digunakan speknya apa gitu. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini udah muncul, juga kita perbesar teman-teman. Nah, silakan teman-teman pilih yang graphical install. Kalau misalnya teman-teman beli yang install, ya itu nanti bakal cuman command line aja gitu, CMD kayak Ubuntu kemarin tuh. Command line aja tapi tanpa ya desktopnya gitu di dalam. Nah, ini teman-teman bisa klik graphical install atau enter aja graphical install. Tunggu beberapa saat. Udah cukup lama ya teman-teman, sorry.
Nah ini udah muncul. Terus tinggal pilih aja nih, continue aja English, terus ya United States. Ya tergantung nih select your location teman-teman. Kalau misalnya mau di Indonesia, ya klik aja nih. Ada namanya Outhair nih ya, Outhair ataupun lainnya maksudnya itu. Terus kalau bahasa Indonesia, nah ini pilih aja Asia. Kita kan di Asia kan. Nah ini ada nah ini baru ada namanya Indonesia. Nah continue aja di sini. Terus ini konfigurasi lokal. Nah kita pakai yang di United States US aja, pakai US. Nah, di sini nggak ada, kita pakai US aja. Terus keyboardnya kita pakai American English. Nah, oke ini udah proses loading, terus udah bakal ada tag mounting install media. Kita tunggu aja proses scanning lah pokoknya. Oke, lagi loading. Nah, teman-teman tungguin aja ini sampai dengan selesai, terus nanti bakal diarahkan terkait mounting storage teman-teman. Oke ya, kita tunggu ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah pernah install Ubuntu di VirtualBox, Ubuntu kan kali Linux di VirtualBox ya, ya udah gitu, nggak usah ditonton, skip aja. Oke, karena udah pernah install juga dan udah tahu kan. Ya mungkin ini teman-teman yang baru belajar gitu kan. Oke, selanjutnya kita detect hardware, konfigurasi network nih. Kita lagi ngecek-ngecek semua nih proses di dalamnya ataupun installer. Ya kita tungguin aja teman-teman ya, lumayan. Nah ini teman-teman klik nih, kalikan silakan teman-teman kasih nama hostname-nya. Misalkan teman-teman mau ngasih nama hostname-nya yaitu di sini pakai nama gue aja Yogi hostname-nya. Hostname dari komputer teman-teman. Nah ini domainnya silakan, kalau misalnya teman-teman mau masukkan domain ya silakan, gue nggak mau. Terus selanjutnya ini username ataupun password ketika teman-teman login. Nah di sini gue pakai username atau password gue atau Baim ya kan, pakai Baim. Terus ini juga pakai Baim. Nah ini teman-teman masukin passwordnya. Oke, ini udah selesai, langsung aja continue. Terus ini pilih jamnya. Kita di Jakarta ya kan, West Central Kalimantan. Gua di Sumatera, Jakarta, Java, West Central Kalimantan. Kalau teman-teman kalau misalnya di Sulawesi ya tinggal pilih Sulawesi, ini ada, ataupun Maluku, Papua. Oke, pilih aja sesuai dengan lokasi posisi teman-teman ya. Ini tinggal ngedetect location, terus ya pokoknya potensi list. Oke, tunggu aja teman-teman. Sambil bukber ya kan, sambil belajar ya kan, seru ya. Ngulik-ngulik. Nah, ini ya silakan ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau partition disk teman-teman dibagi, ya itu bisa menggunakan manual atau bisa menggunakan entry disk saja. Gua di sini menggunakan bisa entry disk saja. Ini langsung 100 GB kan, bener 107 GB. Oke, continue aja teman-teman. Nih gua menggunakan semua file partition dari sebuah user baru ya, teman-teman tinggal pilih aja lah, baca-baca aja gitu. Misalnya mau ke var ya di partition, home-nya di partition gitu. Di sini gua semua hak akses user. Oke, di sini klik aja finish. Nah, ini dibagi beberapa jadi semuanya bagi kali 5 GB, terus primernya 101 GB. Oke, full lab. Ini kalau misalnya teman-teman setuju tinggal klik ya saja. Nah, ini udah selesai teman-teman. Oke. Nah, ini tungguin aja nih, bakal lama banget sih. Soalnya kita ngebuild berapa ribu data gitu untuk proses masuk ke dalam installer Kali Linux-nya sampai dengan selesai gitu kan. Ini tungguin aja sampai dengan selesai. Nah, pokoknya ya gitulah ya cara instalasinya. Oke, daripada video ini kelamaan, sabar deh sampai ini selesai lah ya. Ini lagi install base systemnya. Itu cukup lama dia kalau misalnya gue tungguin. Udah lah, nggak usah lah ya, tungguin. Pokoknya teman-teman gimana sih cara install di Kali Linux di VirtualBox ya seperti ini ya. Udah gue tunjukin dan coba kalian pahamin pelan-pelan videonya. Oke, setelah itu kita power off aja nih, nggak usah, nggak penting. Habis itu gue hapus. Oke, nah
Oke, di sini gua mulai aja Linux-nya. Ini gua kasih nama Linux, terus gua membutuhkan namanya remote desktop, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman waktu awal kalian masuk ke dalam Kali Linux di VirtualBox itu cek dulu IP-nya berapa, terus setelah IP-nya berapa, nah teman-teman bisa remote langsung ke dalam remote desktop. Nggak bisa langsung juga, teman-teman harus menginstal ada namanya XRDP. Apa sih XRDP? Wait ya, gue tunjukin dulu XRDP. Oke. Nanti gue tunjukin, makanya gue bilang cek IP-nya dulu. Nanti gue tunjukin penggunaan dari XRDP. XRDP adalah nih. XRDP adalah X Remote Desktop Protocol, perangkat lunak sumber terbuka yang memungkinkan pengguna mengakses desktop jarak jauh. XRDP dapat digunakan untuk mengakses sistem operasi Linux dari komputer Windows. Fitur XRDP dapat digunakan untuk mengendalikan sistem jarak jauh secara grafis. Pokoknya intinya XRDP ini adalah sebuah remote desktop ya teman-teman. Jadi gua mau nge-remote dari sisi VirtualBox ke luar gitu. Oke, ini udah, coba kita cek lagi apakah sudah berhasil. Nah, oke, bentar ya teman-teman, apakah ada salah di sini? Error Debian with Linux VirtualBox. Enter file select command list exit. Apaan? Intram. Bentar ya teman-teman. Pit ini kayak gue ada salah ya. Bentar. Sorry, kita mulai start lagi. Oke, gue tadi nggak tahu errornya di mana dan gue belum ngecek juga tadi karena gue nunjukin teman-teman terkait XRTP. Coba kita fokus dulu ke dalam VirtualBox dulu. Oke, teman-teman, bentar ya. Kita proses mulai. Welcome to group. Nah, ini teman-teman tinggal klik enter aja kalian Linux. Kali ini GNU. Oke. Ini tinggal tungguin aja ya teman-teman. Nah, ini proses loading. Tungguin aja. Nah, ini apakah kita berhasil? Nah, teman-teman. Oke. Ini udah masuk ke dalam boot logo Kali Linux ya. Keren banget ya. Ini sampai dengan selesai nih benar-benar ke atas. Oke. Seharusnya berhasil lah. Seharusnya berhasil. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Oke, kita coba remote aja. Kayaknya kalau IP nggak berubah deh. Nah, benar nggak berubah. Nah, ini gue masukin password gue sama username gue yang tadi udah disetting ya teman-teman. Oke. Nah, ini gue udah masuk ke dalam Kali Linux desktopnya. Oke, ini udah berhasil ya. Udah berhasil. Sabar, wait. Ini lagi loading proses. Oke. Nah, ini teman-teman, ini ada halaman utama dari Kali Linux ataupun halaman desktopnya. Terus teman-teman yang tadi gue contoh ya. Oke. Ini gue masuk, gue perbesar dulu. Cara memperbesar halaman terminal itu teman-teman bisa klik Ctrl plus plus. Oke, bentar ya. Nah, ini kita perbesar dulu biar kelihatan. Oke, kalau misalnya mau perkecil itu pakai Ctrl mimin. Nah, ini udah. Sudo dulu, kita masuk ke dalam root, masukin password aja. Nah, ini udah masuk, kita clear lagi. Oke, tadi gua mau ngejelasin terkait X Remote Desktop Protocol ya teman-teman. Teman-teman tinggal install aja ya. apt install SRDP ya kan. Nanti ketika sudah diinstal tuh semuanya kan gua udah install nih, apt install XRDP. Nah, oke, gua udah install nih itu kan already. XRDP udah ada di version 0924 min 5 itu udah ada ya kan SRDP-nya. Selanjutnya apa yang kalian lakukan yaitu cek sistem CTL status XRDP. Nah, ini aktif ya nih karena gue udah running. Kalau misalnya itu dia belum running, teman-teman silakan wait. Aduh, ini ngebug nih. Connect oke. Oke, ini bisa. Sorry. Kalau misalnya dia belum running, dia
tulisannya bukan aktif teman-teman. Nah teman-teman kalau misalnya mau ngerunningin tinggal klik sistem CTL, ini start XRTP, terus sistem CTL enable service-nya, kita enable service-nya XRTP. Nah ini service-nya sudah dihidupkan. Selanjutnya kita cek lagi status XRTP. Ini misalnya udah running dan udah berjalan, teman-teman ya silakan remote aja, masuk ke dalam remote desktop, terus cek IP-nya berapa. IP-nya di sini gua 192.168.0.182, ya tinggal kalian masukkan di remote desktop gitu. Selanjutnya masukin username atau password yang tadi gua lakukan. Oke, selanjutnya ini udah selesai semua. Kita udah masuk ke dalam kalian Linux desktopnya. Terus selanjutnya kita juga udah masuk ke dalam terminal. Yang kita butuhkan yaitu Sherlock. Wait. Oke, nggak usah deh ya. Kenapa gue pakai Kali Linux? Jadi si Kali Linux ini, wait ya, kita bahas Kali Linux bentar ya. Sebenarnya di Kali Linux ini banyak banget tools hacking yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama yang gue buat video 10 tools hacking itu semuanya ada di Kali Linux teman-teman. Contoh nih ya, kita bahas terkait ada namanya Nah nih AirCrackNG ini buat hacking password WiFi teman-teman. Terus gila apa lagi ya? Broom Suite. Nah ini ada Broom Suite, terus semua tools nih kita buka dulu bentar ya. Nah kita cek dulu di sini Kali Linux. Oke. Kita coba. Aduh sorry. Nah mana ya, kita ke bawah dulu bentar. Nah nih tools hacking yang ada di dalam Kali Linux itu udah diinstalin, dibandingkan kita menggunakan Ubuntu ya. Kalau menggunakan Ubuntu kita harus install package dan dependensinya dulu baru bisa itu menggunakan tools ini. Dan itu juga biasanya ada yang support ada yang enggak gitu. Nah ini teman-teman, nih ada Maltego, Metasploit, Nmap, Responder, Skillmap. Ini tools yang buat biasanya dibanyakan orang untuk hacking ya. Tuh, terus Wireshark, gila keren banget sih untuk Kali Linux. Ini ada Hydra, ada Brook Suite, Octagon, ada banyak deh pokoknya, masih banyak lagi lah tools-toolsnya dari Kali Linux. Itulah kenapa gue mau menggunakan di sini Kali Linux untuk melakukan OSINT atau Open Source Intelligence. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam terminal lagi teman-teman. Oke, yang kita butuhkan yaitu apt install Sherlock. Oke, teman-teman kita enter aja di sini. Tunggu beberapa saat. Oke, di sini si Sherlock-nya itu membutuhkan dependensi yaitu Python 3 request fitur dan Python 3 system. Oke, kita yes aja, kita y aja. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai dengan installernya selesai. Oke, kita tunggu beberapa saat. Cuma 1 MB seharusnya kecil sih, cepet. (92) kayaknya laptop gue udah mulai berat banget. Ya, itu sih kalau kita pakai Kali Linux tuh berat banget, cok. Kita clear aja teman-teman. Terus ini kita udah menginstal Sherlock. Terus selanjutnya kita menggunakan tools Sherlock ya. Teman-teman bisa kalau misalnya mau cari tahu toolsnya itu bisa di GitHub ya. Misalnya nih, gue cari tahu yaitu terkait toolsnya Sherlock projects. Salah. Nah ini ya benar ya, Sherlock project kan. Nah kita menggunakan tools ini teman-teman. Jadi tools ini bisa mencari akun sosial media 400 lebih social network, pokoknya 400 lebih akun sosial media ya, tergantung username yang teman-teman masukkan gitu. Ya gimana cara installernya ya, silakan teman-teman bisa klik di sini installnya. Ini kalau misalnya pakai pip itu bisa menggunakan pip x install Sherlock project. Nah ini ya, teman-teman silakan baca dokumentasinya ini pakai brew apt dnf arts. Ini biasanya kalau misalnya pakai dnf ini biasanya menggunakan Alma Linux. Ini pakai Docker juga bisa teman-teman, bisa jalan di Docker. Ini pakai ya git clone. Terus selanjutnya ini cara menggunakannya ya, tinggal
cara menggunakannya Sherlock, pakai namanya siapa gitu, usernames. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke dalam terminal lagi. Ya mungkin udah cukup jelas terkait tools yang gua gunakan. Selanjutnya yaitu kita ingin mencari ini yang namanya siapa ya? Di sini kita contoh lah ya. Sherlock, namanya siapa? Contoh di sini gue masukin Yogi, bisa nggak? Hmm, sorry salah. Bukan itu, bukan. Aduh, sorry. Bukan kayak gitu teman-teman. Oke, bentar kita kesini dulu. Kita Sherlock. Ini gue salah ketik nih. Oke, kita paste aja di sini paste keyboard Sherlock. Namanya siapa? Misalnya sini gue mau mencari namanya jangan Agus, Rizky ya teman-teman. Nah, dia bakal proses scanning, tungguin aja nih ya. Ini dia akan mencari username yang bernama Rizky. Dia kekurangan dari Sherlock ini ya, kalau misalnya namanya kembar ya susah juga gitu, kecuali teman-teman memasukkan nama targetnya itu secara spesifik gitu kan, lebih detail, dan itu mungkin kemungkinan ketemunya bakal lebih besar gitu. Nah ini teman-teman banyak banget contoh. Aduh, sorry ya, gua juga aduh. Nah, si Rizky ini punya banyak banget tuh, ada 9GHG, ada About Me, Apple Developer, Apple Discussion, Archive Our Own, Achievement, banyak lah, ada Medium juga dia. Nanti kita coba klik ya Instagram siapa sih? Bentar ya. Ruby Games. Instagram. Nah, ini coba ya teman-teman. Coba kita klik Instagramnya. Copy link. Copy selection. Kita ke Google, terus kita pastein. Nah, Instagram Rizky teman-teman. Coba kita ketemu Rizky siapa ini? Sulu Adi. Nah ini nih seharusnya harus spesifik ya teman-teman kalau untuk mencari siapa nih cok. Nah kayak gini nih, nanti dia bakal ketemu tuh, ketahuan, nggak tahu lah gue tuh siapa lah ya, pokoknya itulah proses intelligence teman-teman untuk mengumpulkan data informasi. Dan itu banyak banget tuh teman-teman, ini bakal selalu scan mulu nih, ada 169 search tentang Rizky ya teman-teman. Itu teman-teman kalau misalnya mau proses intelligence atau mengumpulkan informasi, mencari tahu informasi dari seseorang, itu bisa menggunakan Sherlock. Ya gitulah ya teman-teman, terkait tools ini ya, ini bermanfaat banget sih untuk teman-teman mencari tahu seseorang dan bisa digunakan seperti ya mata-mata. Ya bukannya proses dari keamanan cyber security juga bagus sih, gitulah pokoknya intinya. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang udah mau support gua, dan ya semoga video ini bermanfaat. Dan satu lagi hal yang gua setiap hari ataupun setiap gua buat video, gua note, pergunakan ilmu ini dengan baik, jangan untuk kejahatan ataupun hal lain. Oke, thank you, happy learning, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Let's go, dadah.